Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Pada video kali ini bersama saya Mas Nuk, saya ingin membagikan kepada Anda tentang kekuatan imajinasi, kekuatan berangan-angan ya. Kalau Anda bingung imajinasi itu apa, angan-angan itu namanya imajinasi. Oke, hal yang sering dilupakan orang, dianggap sepele, dianggap remeh, sebab mereka tidak tahu bahwa ada yang namanya hukum pikiran terkait dengan hukum tarik-menarik atau law of attraction. Nah, ini harus Anda pahami, harus Anda ketahui. Jangan sampai nanti Anda tidak mengerti, sebab hukum ini tidak mensyaratkan Anda harus paham, tidak mensyaratkan Anda harus percaya atau tidak percaya, tetap berlaku ya. Misalkan nih, Mas, saya nggak percaya, ya tetap berlaku hukumnya. Maka Anda harus memahami cara kerjanya. Oke, silahkan disimak videonya saja dari awal sampai selesai. Kekuatan imajinasi atau kekuatan angan-angan. Nah, ini topik yang menggelitik saya untuk dibahas di video kali ini karena berkaitan dengan kita sebagai seorang penghipnotis kan sering menggunakan itu ya. Di banyak berita ya, Anda bisa cek di YouTube atau di Google. Dulu kan ada beberapa penyanyi itu yang tanda kutip katanya mendapatkan karma karena menyanyikan lagu-lagu tertentu, utamanya lagu-lagu yang bersifat sedih ya. Terus akhirnya menjadi sebuah realita nyata di dalam kehidupannya si penyanyi. Bait-bait lagu yang dinyanyikan ini yang bernuansa sedih akhirnya terjadi di dalam kehidupannya ya. Mereka mengatakan lagu-lagu ini angker gitu ya, bahkan ada yang tidak berani untuk menyanyikan karena liriknya itu mengandung kata-kata yang tidak bagus, sedih gitu ya. Misal apa, membuat rumah tangga berantakan ya. Anda bisa cek kok, banyak testimoninya. Itu berkaitan dengan hukum pikiran teman-teman ya, hukum imajinasi, angan-angan. Kenapa bisa seperti itu? Apakah semuanya akan terjadi seperti itu? Oke, kita bahas ya. Tapi izin ritual seperti biasa. Oke, pahami ya teman-teman. Ketika Anda misalkan nih yang suka mendengarkan lagu-lagu yang berisi kesedihan ya, melo-melo gitu loh ya, terus kemudian Anda menghayati dengan penuh perasaan, menjiwai. Kalau Anda lakukan terus-menerus mendengarkan tersebut dan Anda menghayati, ya nanti akan menjelma menjadi sebuah realita atau kenyataan ya. Itu kan namanya hukum pikiran, karena masuk ke pikiran alam bawah sadar Anda gitu loh. Nah, sedangkan di pikiran bawah sadar ini tidak bisa membedakan ini ya teman-teman, mana yang itu hanya sekedar lagu, imajinasi, atau itu realita, kenyataan. Dianggap benar kalau sudah masuk ke sana. Tetapi ada pula teman-teman yang menyanyikan lirik baitnya itu sedih, tetapi cara membawakannya itu dengan riang gembira, atau sekedar mendengarkan tanpa menghayati, ya tidak akan menjadikan apa-apa, tidak menjelma menjadi sebuah realita, karena tidak ada muatan emosionalnya. Oke ya, tidak melibatkan perasaan yang mendalam. Itu mengapa ya Anda jangan terlalu takut juga gitu loh, misalkan mendengarkan lagu atau nyanyi lagu yang baiknya sedih. Oke, jangan terlalu takut, tapi ya juga jangan terlalu ngawur. Jadi Anda harus cerdas. Oke, untuk lagu-lagu yang nuansanya tadi melo-melo tadi, ya kalau Anda mau dengerin aja, tapi ya jangan dihayati, jangan dinikmati bener sampai dibayangkan ya, diangan-angan, diimajinasikan itu menjadi seperti diri Anda, ya bener nanti kejadian gitu loh. Tapi saat Anda hanya mendengarkan saja atau Anda menyanyikannya dengan gembira meskipun isinya sedih, ya tidak akan menarik sesuatu ya. Itu kabar baiknya. Maka di dalam kita berdoa teman-teman, kunci doa itu sebenarnya apa? Kan dirasa kan sebenarnya. Doamu adalah rasamu, kan begitu ya. Ngerti ya? Kuncinya adalah doamu, rasamu. Terlepas keyakinan agama Anda apa atau apapun yang Anda kerjakan, spiritual apapun, ya kuncinya ada di perasaan, di rasa itu loh ya. Itu yang menjadi
kekuatan karena melibatkan memori dan emosi yang kuat di sana, ada energinya. Oke. Maka kenapa ketika orang ini berdoa ada yang dikabulkan, ada yang tidak? Ya karena banyak faktor tadi. Ketika Anda berdoa dikabulkan, ya Anda melibatkan perasaan yang mendalam ya atas doa Anda. Maka langsung connect nih sama yang di atas, ada energinya. Tapi ketika Anda doa hanya menggunakan mulut saja, hanya ritual saja gitu maksudnya ya, tidak melibatkan perasaan mendalam Anda, ya tidak menjadi apa-apa gitu loh, tidak terkabulkan. Itu kunci doa supaya cepat dikabulkan, ya melibatkan perasaan, rasa. Nah, kalau ilmu modern kan di dalam hukum tarik menarik atau law of attraction ini ya sama itu ya, jadi menarik sesuatu menjadi sebuah realita di kenyataan kita, kehidupan kita nyata ya. Tuh. Kekuatan imajinasi ini keren teman-teman. Jadi bawah sadar ini kan kekuatannya berkali-kali lipat dibandingkan logika kita, dibandingkan pikiran sadar kita. Maka Anda harus bijak menggunakannya. Nah, kekuatan seorang penghipnotis pun sama, diantaranya pintar untuk mengolah alam bawah sadar dia sendiri ya. Kayak saya nih, kan saya seorang penghipnotis ya. Maka saya Mas Nuk ini ya harus pintar untuk mengolah kekuatan alam bawah sadar saya. Selain saya nanti gunakan untuk mempengaruhi orang lain, menghipnotis orang lain, ya saya bisa pergunakan untuk memberdayakan diri saya pribadi gitu loh ya. Banyak yang bisa kita selami di samudera alam bawah sadar yang maha luas, itu sangat luas gitu. Kita tidak akan selesai untuk mendalaminya ya, masih banyak hal yang belum kita explore di sana ya. Jadi kembali ke kesimpulan di awal bahwa ketika Anda mendengarkan lagu-lagu yang menjadi realita ya, menjadi kenyataan ini, pilihlah lagu-lagu yang menunjang kebaikan Anda. Itu maksud saya ya, lagu-lagu yang semangat, ceria ya, yang senang-senang itu loh yang bagus untuk afirmasi Anda. Itu kan afirmasi. Kalau muslim yang mendengarkan murotal itu kan bagus gitu ya. Makanya ada anjuran ketika ibu hamil ini dalam kondisi hamil disuruh mendengarkan musik-musik yang tenang, sejuk gitu-gitu ya, atau mendengarkan murotal untuk yang muslim ya. Tujuannya tadi supaya menanam benih di pikiran alam bawah sadar gitu loh ya, menanamkan benih di pikiran alam bawah sadar si ibu dan si jabang bayi yang masih dalam kandungan ya. Semoga ini membantu Anda yang masih bingung ya, takut-takut tadi, yang takut mendengarkan lagu. Setelah Anda tahu ilmunya ya, Anda biasa saja, Anda bisa memanfaatkan hal yang baik saja untuk kehidupan Anda. Dan sangat terima kasih buat Anda yang sudah tergabung di kelas pelatihan saya, kelas My Hypnotis. Semoga ilmunya bermanfaat, dan buat Anda juga yang sudah membeli kitab My Hypnotisnya ya, buku yang sangat dahsyat, e-book yang sangat luar biasa. Dan buat Anda yang ingin tergabung ya, Anda bisa kontak WA di sini, kolom video atau di deskripsi di bawah video. Oke, sampai jumpa di kelas saya, di kelas pelatihan hipnotis bersama saya Mas Nuk. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. See you next time, bye bye. Salam hipnosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.